Sebelum memulai layanan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Saya minta kepada siapa yang ingin bantu berdoa? Saya, Bu. Oh, terima kasih Firman. Silakan Firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat dan berkat dari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan untuk belajar dalam layanan kelompok belajar ini Tuhan. Kiranya kelompok belajar hari ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar dan aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Firman. Nah, tujuannya kita belajar layanan bimbingan kelompok itu adalah tujuan yang pertama adalah mengembangkan kemampuan bersosialisasi, ya, khususnya kemampuan kalian berkomunikasi. Nah, di sini tujuan kita, ya, tujuannya adalah kita berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, ya, lalu persepsi, wawasan kalian, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif. Ya, bagaimana kita dengan teman, bagaimana kita dengan satu dengan yang lain, ya, kita akan belajar di sini tujuan dari kita layanan bimbingan kelompok ini. Sebelum saya masuk materi, saya ingin game dulu. Ya, kita main game dulu. Silakan kalian nanti pejamkan mata, ya. Silakan kalian pejamkan mata, tangan di belakang, kita, ya. Nanti siapa yang memegang bola itu kalian harus menebak siapa yang memegang bola itu. Silakan tangan di belakang, ya. Mata dipejamkan, kita hitung sampai 10 ya. Mata dipejamkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan tebak. Genesis, Bu. Hah? Genesis, Bu. Siapa? Genesis, Bu. Hah? Siapa? Firman? Genesis. Genesis. Benar Genesis? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Mana tadi bola itu tadi? Loh, Hah? Kenapa bola itu? Loh, bola itu kenapa ada di situ? Halo, siapa yang bisa tahu kenapa bola itu bisa lari ke situ? Hah? Coba Firman, jelaskan Firman. Kenapa bola itu bisa lari ke situ, Firman? dilempar Genesis pokoknya. Kenapa dilempar Genesis bola itu? Takut kalah, Bu. Takut kalah. Kenapa takut kalah? Mungkin, ayo Genesis jelaskan. Karena tidak mengerti. Contohnya jujur itu apa? Berkata jujur, jujur dalam bermain, jujur dalam belajar. Tidak membohongi orang tua atau guru, tidak menyontek waktu ulangan. Oke, coba. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Dari ini tadi apa sih? Bu, Ya, kalau ya silahkan. Yang agak kencang nak, dulu sih nggak dengar ini. ada nggak, kan aku pernah lihat di medsos, Bu, berbohong demi kebaikan itu benar ada atau tidak? Halo, yang lain. Berbohong demi kebaikan. Apa itu berbohong demi kebaikan? Mungkin ada yang bisa membantu. Saya Bu. Yang kencang Adriani. Kalau menurut saya berbohong demi kebaikan ya Bu. Kalau menurut saya sendiri, itu mungkin kayak dia tuh mau berbohong. Semisalkan contohnya, kan ibunya ini dia punya anak perempuan. Dan terus anak perempuannya ini masih kecil. Anaknya pengen makan es, tapi anaknya ini lagi sakit kan. Jadi ibunya bilang sama anaknya itu esnya nggak dijual, supaya anaknya ini nggak makan es biar nggak tambah sakit begitu. Oke, apa yang mau bertanyakan? Silakan. Ya. Manfaat sikap jujur itu apa sih, Bu? Manfaat sikap jujur, silakan. Siapa yang bisa jawab? Nah, ayo. Ya bisa lebih dipercaya. Kalau orang jujur kan nggak bisa dipercaya gitu kan. Susah. Kalau semakin banyak dia, semakin sering dia berbohong, maka dia akan semakin tidak dipercaya. Jadi manfaatnya itu kalau misalnya kita lebih banyak jujur, maka kita akan lebih dipercaya sama orang. Oh gitu ya. Oke, yang lain. Ayo.
Ayo boleh bertanya, ayo silakan. Kalau saya, Bu. Ya silakan, kencang. Manfaat sikap dari jujur itu juga baik buat masa depan. Misalkan kayak contohnya kita bekerja, itu tuh lebih baik kita jujur supaya lebih dipercaya sama orang. Karena kalau dipercaya sama orang, kita tidak akan takut untuk diberikan apa ya, Bu? Kayak diberikan kepercayaan. Oke, ya terima kasih. Di sini ya Bu Lucy akan men-sharekan video, ya akan men-sharekan video. Kalian bisa mengamati ya karakternya, siapa karakter-karakter yang menurut kamu yang kamu contoh. Karakter siapa yang akan saya contoh ya? Silakan. Oke, ya terima kasih. Lalu, ya, silakan. Bagaimana merefleksikan kalian tadi? Ya, silakan kalian refleksikan apa video tadi antara siapa tadi tuh? Eka dan Mika. Boleh memberikan pendapat. Silakan. Kalian mau berikan pendapat. Iya, ayo keluarkan Eka. Ya, Genesis. Saya seperti Eka, tapi kalau misalnya contohnya nih kita kita udah dibagiin nilai ulangan setelah ulangan misalnya, terus saya dapat di bawah KKM. Kalau misalnya kita diajarkan untuk berkata jujur nih. Kalau misalnya kita mengatakan kepada orang tua secara jujur, kalau misalnya orang tuanya juga bakal marah ke kita, kalau misalnya bohong juga kita bakal dimarah. Jadi solusinya gimana? Kalau misalnya kita berkata jujur bahwa nilai kita di bawah KKM, orang tua kita tetap marah, tapi kalau misalnya kita berbohong akhirnya ketahuan, kita juga dimarah. Nah, siapa yang bisa memberikan pendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang kencang, Nana. Kalau menurut saya lebih baik kita berkata jujur di awal karena itu bisa mengurangi kepercayaan orang tua juga kepada kita. Kayak tadi kan kata dia ulangan dia itu awalnya jelek kan, terus itu dia berbohong kepada orang tuanya kalau nilainya bagus, betul gitu? Bukan ini, kalau misalnya ini kita mau jujur ke orang tua kalau misalnya nilai kita jelek. Tapi kalau misalnya kita jujur, orang tua kita kayak nggak nerima pendapat bahwa kita sudah belajar, tapi karena mungkin soalnya yang di luar dari apa yang kita pelajari gitu. Kalau menurut saya lebih baik jujur karena kalau kita berbohong sama aja bakal ketahuan. Karena kalau seandainya kita jujur itu kepercayaan orang tua kepada kita itu lebih tinggi dibandingkan kita berbohong. Kalau menurut saya gitu. Di dalam diri kita ada hati kita di dalam ini yang selalu mengingatkan. Ada malaikat yang selalu mengingatkan kita. Misalkan kamu mau ambil uang mama, pasti di hati kamu di sini ada yang mengatakan jangan. Ya kan? Kalau ini terus kamu dengarkan terus hati nuranimu, maka kamu akan lebih banyak mendengarkan hati nuranimu. Tetapi kalau kamu tidak pernah menghiraukan hati nuranimu, maka ya dia terus berbohong. Pertama hal kecil dulu berbohong. Tadi si Eka tadi hal kecil dulu dia berbohong. Ya, menyembunyikan kertas ulangan. Ini akhirnya bagaimana? Berbohong yang besar. Berbohong besar yang mana? Mulai mencuri di masyarakat. Ya kan? Masuk ke supermarket, ambil barang-barang. Karena apa? Sudah terbiasa. Nah, maka akan menjadi kebiasaan. Di situ. Ya. Oke, saya minta Adriani untuk memberikan kesimpulannya apa sih hari ini kita belajarnya? Aku menyesal telah berbohong. Jujur itu apa? Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya. Tidak ditambah-tambahi atau dikurangi.
Manfaat sikap jujur itu apa? Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak ada beban karena tidak menyembunyikan sesuatu. Yang kedua, timbul percaya diri. Yang ketiga, banyak teman. Yang keempat, lebih bertanggung jawab. Dan yang kelima, dipercaya orang. Contoh jujur, berkata jujur, jujur dalam bermain, jujur dalam belajar, tidak membohongi orang tua atau guru, tidak menyontek waktu ulangan. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita stop jujur, stop berbohong ya. Nah, ini udah mulai biar kalian konsen ya. Stop berbohong, kita mulai jujur. Ya. Dengan siapa kita jujur? Dengan orang tua, dengan Tuhan, dengan teman, dengan guru, dengan adik, dengan kakak, semuanya kita harus jujur. Ya. Contoh tidak jujur dengan Tuhan bagaimana? Di gereja, waktu hanya sebentar aja kamu pegang HP. Nggak jujur kan? Hanya cuma 1 jam loh ke gereja itu. Ya kan? Jujur dengan orang tua. Ya. Misalkan kamu sering berbohong. Kasihan orang tua kalian selalu kamu bohongin. Jujur dengan guru. Sudah teriak-teriak di depan kelas, kamu masih bohongin dia. Kasihan, ya. Jujur dengan teman. Dengan adikmu. Dengan kakakmu, kita harus bersikap jujur, ya. Oke, sekarang silahkan saya ingin mendengarkan niat diri kalian. Apa sih setelah kita bimbingan kelompok ini, niat saya apa? Ya, silahkan, firman yang kencang. Saya mau berusaha untuk tidak berbohong. Saya berusaha untuk tidak berbohong. Terima kasih. Genesis. Ya, setelah ini kamu mau apa niatnya? Setelah ini saya akan berbuat lebih sering. Bukan apa, setelah ini apa? Saya akan berbuat baik, jujur. Yang tadi kamu mengatakan bahwa nilai kamu tadi dapat jelek, kamu tutupin dulu, ya kamu harus ini. Ya, oke? Siap semuanya? Ya, mulai hari ini kita hilangkan semua, kita buang semuanya. Ya, Jessel? Apa niatmu hari ini, Jessel, setelah ini? Nah, lebih jujur lagi sih Bu, mau hilangin bohong-bohong itu Bu. Menghilangi kebohongan yang ya intinya yang lebih jujur aja sih. intinya. Ya, Owen? Ya, saya berniat untuk jujur ke semua orang supaya dipercaya orang. Oke. Andrea? Saya akan berusaha untuk meningkatkan kejujuran dan mengurangi kebohongan dan mengubah sikap saya. Ya, kembali lagi mengubah perilaku, sikap ya. Tadi tujuan kita adalah mengubah perilaku. Kita harus berubah. Ya, kita harus berubah. Berarti ini pengalaman pertama kalian dan semuanya positif semuanya ya. Semoga nanti selanjutnya Bu Lucy juga akan ajak yang lain lagi. Kalian ya pokoknya kita akan perbaiki ya sikap-sikap kita yang selama ini nggak bagus. Dengan cara layanan bimbingan kelompok ini kita akan merubah dari menjadi hal yang positif ya. Oke? Karena waktunya hanya 45 menit, Bu Lucy sudahi dulu ya. Dan semoga kalian semuanya berubah menjadi anak-anak yang baik, hilangkan yang tidak baik, jauhi teman yang kira-kira ya kira-kira negatif, betul, kita jauhi, kita mulai ingatkan kalau teman berbuat tidak baik ya. Mungkin Owen bisa pimpin doa untuk menutup upacara ini, bisa? Oke, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau telah mengajarkan kerja kelompok kami. Tuhan, karena apa yang kami dapatkan ilmu ini Tuhan bisa baik di masa depan Tuhan. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih ya Firman, Genesis dan